Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anak sekalian, peserta pelatihan dan cilik yang Ustaz banggakan, ayah bunda pengantar setiap putra putrinya yang berkeinginan besar putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan yang keberapa? Pertemuan ke-7 ya. Terakhir satu depan kita pertemuan ke-8, baru acara penutupan. Ini alhamdulillah Ustaz lihat perkembangannya dari pertemuan pertama sampai ke-6 dan sekarang ke-7. Dari seluruh peserta ini sudah banyak yang mulai tampil di beberapa acara. Belum lama Anissa tampil di Majelis Ta'lim As-Sa'adatul Abadiyah yang jumlah yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu sekitar 400 orang, lancar. Ada lagi Tufaha ya, yang beberapa kali tampil di pengajian kaum ibu dan lain sebagainya. Apalagi yang wanita Gina ya, peserta yang paling kecil, baru 5 tahun 7 bulan, kelas TK kelas A, tapi sudah 3 kali tampil nih ya. Di acara-acara terakhir malah saya lihat videonya tuh dihadir sekitar 200 orang di acara wisuda TK-nya. Berani, suaranya juga lantang, enggak malu-malu, enggak takut-takut, mentalnya sudah ada. Yang laki-laki juga sama ya, sudah ada beberapa kali tampil. Alhamdulillah Ustaz bersyukur, tandanya kalian memang punya bakat yang harus dan terus dikembangkan ya. Semakin banyak kalian tampil, semakin banyak kalian bisa ya berceramah di depan orang banyak, akan semakin terasah mentalnya, dan insya Allah ke depan menjadi dai-daiyah cilik yang sudah terbiasa tampil. Yuk kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ke-7 ini dapat kita akhiri dengan lancar. Kalian juga nanti tampil satu persatu, tampil dengan tampilan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada 6 peserta yang izin karena sudah masuk liburan ya, mau acara pulang kampung dan sebagainya, harus bagi rapor. Yang hadir 6 peserta, yang laki ada 3 orang, yang wanita ada 3 orang. Yang laki-laki ngalah ya, kita tampilin nih peserta-peserta yang wanitanya dulu deh. Dari yang paling kecil, habis Gina, nanti Tufaha, habis Gopa, baru Anissa, baru yang laki-laki. Baik, semuanya perhatikan, kita ikuti tampilan dari sahabat kalian, peserta dai cilik terkecil ya, Gina. Gina apa dia, lupa lagi Ustaz namanya. Gina Syakila Nur Ikhwan untuk menyampaikan ceramahnya. Silakan Ananda Gina tampil ke depan. Di sini nih, tengah-tengah. Iya, silakan. Bapak Ibu, ayo kita bersalawat dulu. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Maka Anda bisa tahan. Kalau ingin mendapatkan rahmat yang sambil dapat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Mercy and blessing until we can meet in this place, insyaallah full of barakah. Setinggi puji sedang syukur kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur, dan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda amal syukur. Salam dan salam tabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Gina Syakirana Iswan, cukup dibantu Gina, umur 5 tahun 7 bulan, pendidikan TKA Bahagia. Yang Gina hormati para alim ulama, para ustadz dan ustazah, dan para tokoh masyarakat. Yang Gina hormati Bapak Kepala Sekolah TKA Bahagia, yaitu Bapak Dadi Ahmad Hidayat. Yang Gina hormati Ibu Guru Bu Anan dan Bu Santi Hidayat Ningsih, yang sangat sabar mendidik kita semua, yang dimuliakan para hadirin tamu undangan yang dan teman-teman yang dinamakan pada kesempatan ini. Izinkan kita menyampaikan pidato dan memberi judul kewajiban menuntut ilmu. Hadirat yang dimuliakan teman-teman. Kita main tepuk tangan dulu ya. Bila anak soleh tepuk tangan. Bila anak soleh tepuk tangan. Bila anak soleh, mari kita lakukan. Bila anak soleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Lalu brok. Wah, kok anak salah tepuk tangan. Kasihan dong kalau anak salah tepuk tangan. Nanti bisa bermain doang, tidak bisa belajar. Situ nggak bisa fokus. Teman-teman, Bunda ingin bertanya, apakah teman-teman senang hari ini? Alhamdulillah pasti senang lah, karena teman-teman baru di wisuda hari ini untuk melanjutkan kelas 1 SD. Teman-teman, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah sejak kita dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan ada pepatah menyampaikan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Betul, betul. Bahkan kata Nabi, siapa yang ingin hidupnya di dunia dan di akhirat bahagia harus punya ilmunya. Karena tuntutlah ilmu dengan semangat. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Itu saja yang pidato yang kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kita sebagai manusia biasa. Sungguh indah kota Jakarta. Ini ada istana presiden. Kita salam dalam bertutur kata paling gila ya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanallah ya, Gina baru usia 5 tahun 7 bulan satu udah berani keluarin suaranya. Besok Sudah Gina umurnya 6 tahun. Besok 6 tahun dikit lagi ya, udah masuk SD kelas, TK kelas beda. Oke, sekarang kita lanjutkan tampilan kedua, Tufaha, untuk menyampaikan pidatonya. Silakan Tufaha untuk tampil ke depan. Megang naskah boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau enggak bebas. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Tufa mau baca pidato, salawat dulu yuk. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ini puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur, setelah ditenda hamba bersyukur. Salawat dan salam bertabur kepada Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang juga hormati para alim ulama, para tokoh dan tokoh masyarakat. Yang juga hormati bapak dan ibu serta seluruh kakak-kakak yang beriman dan seperjuangan dan bapak-bapak. Pada kesempatan ini izinkanlah Tufaha menyampaikan sebuah pidato yang memberhenti orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadikan kita beriman, berislam dan beriman pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, banyak orang berpikir bahwa orang yang mulia, orang yang beruntung adalah orang-orang kaya, sementara orang yang miskin berarti memiliki nasib yang tidak beruntung. Betulkah? Ingatlah, kekayaan bukan sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi mulia, dan sebaliknya kemiskinan bukan berarti manusia menjadi hina. Semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya, yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya, dan mampukah si miskin hidup dengan kesusahan dan kekurangannya? Pak, Bu, siapakah sebenarnya orang yang mulia dan dimuliakan Allah? Itu dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Quran,
yang miskin jangan bersedih dan jangan beriri hati, yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan darah. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hartanya. Saudara hadirin seiman, seakidah dan berbahagia. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, tadi itu Pak Adi untuk menyampaikan pidatonya dengan judul Manusia yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penampilan peserta yang ketiga, Marisa apa sih namanya deh? Fahira Syakila. Marisa Fahira Syakila. Pada Marisa disilakan menampilkan penampilan terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan marisa hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan marisa hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang marisa bangga. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Marisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Marisa ingin bertanya, mengapa kebenaran Allah terletak kepada kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Bahkan disebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran tentang hadis tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sembahlah Allah dan jangan pernah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat ibu kita kelahiran kita, pada saat itu ibu kita mengalami kesulitan. Maka ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan salah satu di antara kami ada yang tidak terselamatkan, maka cabut nyawaku dan selamatkan bayiku. Masya Allah, betul teman-teman. Sedangkan ayah, ia rela membanting tulang, berangkat pagi pulang malam. Ia rela kepanasan dan kehujanan. Semua itu ia lakukan untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tetapi kita harus berbakti dan menyayangi keduanya. Kalau kita tidak menyayangi
Kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, maka jadilah kita anak durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqaq bi ghairi walidayni yamutu ala su'il khatimah. Artinya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillah min agar kita berbakti serta menyayangi keduanya, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari manusia sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Oleh jadi rebutan. Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Sempat insya Allah kita lanjut kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya, tampilan dari An-Nisa, ya, yang sudah menampilkan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. An-Nisa sudah punya pengalaman yang beda, sudah beberapa kali tampil di beberapa event acara, bahkan sudah mengikuti lomba dai cilik yang diadakan oleh media Indonesia di Metro TV di bulan Ramadan yang lalu, ya. Alhamdulillah keluar sebagai juara pertama. Ini yang lain yang ikutin nanti nih, ya. Pokoknya kalau ada lomba ikut aja. Nanti Ustaz latih, siapkan, ya, supaya bisa mengikuti jejak Marisa, ya, bisa punya prestasi. Baik, kita akan tampilkan selanjutnya An-Nisa Miftahul Jannah. Silakan menyampaikan pidatonya dengan suara yang lantang, dengan selawat yang bagus, gerakan yang bebas, ya. Silakan An-Nisa Miftahul Jannah. Bapak Ibu. Ya. Ayo kita bersalawat. Ya. Ikuti sama-sama ya. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo semuanya sama-sama. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadir membeli minyak. Cakep. Pakai usus goreng opor. Cakep. Yang hadir sangat banyak. Cakep. Tapi sayang, jawab salamnya kurang kompak. Jawab salam bisa sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anaknya sholih dan sholihah. Amin. Rezekinya rezeki
yang berkah. Amin. Biar utang-utangnya pada kebayar semua. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur tabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi ulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang bisa hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, dan yang bisa hormati bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang bisa banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah bisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu. Ya. Nih, saya ingin bertanya. Mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Bapak-bapak ada yang bisa jawab? Enggak. Ibu ada yang bisa jawab? Enggak. Kata berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Betul Bapak Ibu? Betul. Bahkan disebutkan banyak kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul azim. Maka sembahlah Allah dan janganlah mempersembahkannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahukah Bapak Ibu, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika itu kita akan melahirkan kita, dan pada saat itu kita mengalami kesulitan, maka ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andaikan satu di antara kami berdua tidak diselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkanlah baikku. Masya Allah, Bapak Ibu. Sedang ayah membanting tulang dan memeras keringat, ia rela kepanasan dan kehujanan rela harus berangkat pagi dan pulang malam. Semua itu dilakukan untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi, kita tidak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tapi harus berbakti dan menyayanginya. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau kita tidak sayang kepada mereka, kalau kita tidak berbakti pada keduanya, maka jadilah kita anak durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang bisa hormati, agar kita menjadi anak yang saleh dan salihah dan berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari Nisa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Nisa sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka enggak mungkin laku. Anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada istana presiden. Kalau Nisa salah dalam menutur kata, maafin saya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa kelas 4 SD ya? Ya, kelas 4 SD. MI As-Sa'adatul Abadiyah. Ya, baru latihan 1 bulan sudah bisa tampil. Kemarin tampil di Mas Takdim. Ya, terus berlatih biar lebih lancar lagi. Baik, kita panggilkan peserta yang laki-laki, Andika. Silakan menyampaikan pidatonya. Keluarkan bahasa apa, vokal suaranya bagus. Silakan Andika. Sebelum Andika pidato, ayo kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo teman-teman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawal aman. Dipuji segala syukur kita panjatin hadir Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pengurus segala umat, pembawa rahmat dari dunia hingga akhirat. Jangan dihormati para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Jangan dihormati bapak dan ibu serta teman-teman yang Andika banggakan yang pada kesempatan ini Andika menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti pada kedua orang tua. Teman-teman, Andika ingin bertanya, kenapa keridhaan Allah datang pada orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada orang tua merupakan rasa kewajiban seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Betul teman-teman? Betul. Akan disebutkan berulang lagi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbaktilah kepada dua orang tua. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, ibu yang telah mengandung kita dalam mempertaruhkan nyawanya. Saat ibu kita ingin melahirkan, ibu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan salah satu di antara kami tidak selamatkan, cabutnya aku selamatkan dari itu. Masya Allah. Betul teman-teman? Betul. Bahkan ayah memeras keringat dan barang pulang. Ia rela kehujanan dan kepanasan, berangkat pagi pulang malam untuk mencari nafkah buat anak-anak. Maka kita tidak boleh berakal kepada keduanya, tetapi kita harus berbakti kepada keduanya. Kata Nabi, "Anhaqu bidoni walidaini ala su'il khatimah." Barang siapa yang dilakukan kepada kedua orang tua, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Lagu teman-teman yang apa yang kita banggakan agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zolamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian uraian yang akan kita sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon diperhatikan 100%. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Andika sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu, oleh-oleh buah rombang rambutan. Anak durhaka nggak mungkin aku. Anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Kalau sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tampilan dari Andika ya. Yang materinya sudah hafal ya, tinggal keberanian untuk bergerak ya dan mengeluarkan suaranya, vokalnya. Oke, selanjutnya kita tampilkan Rahmat. Oh, Rehan dulu. Ya, silakan Rehan sampaikan pidatonya dengan suara yang, silakan dibuka suaranya Rehan ya. Gerakan tangan bebas. Jangan bercanda, serius. Tampilkan yang terbaik. Silakan Rehan. Sebelum Raihan berpidato, mari kita salawat Nabi. Sallallahu alaihi
Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur atas segala hamba bersyukur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Sholawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang Raihan hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang Raihan hormati para bapak dan ibu serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Raihan banggakan. Pada kesempatan ini Raihan izinkan Raihan membacakan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, ya. Raihan ingin bertanya, mengapa keriduan Allah terletak pada keriduan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebagian kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul teman-teman? Betul. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan pernah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dengan bertambah lemah, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan ibu melahirkan kita dalam mempertaruhkan nyawa. Ketika ibu kita akan melahirkan kita, ibu kita mengalami kesulitan, maka ibu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan saja di salah satu antara kami berdua tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkan yang baik. Masya Allah. Betul teman-teman? Betul. Tetapi sedang ayah membatik tulang dan memeras keringat, rela kehujanan dan kepanasan, walau pulang berangkat pagi dan pulang malam. Semua itu dilakukan untuk mencari nafkah anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada keduanya, tetapi kita harus berbakti kepadanya. Kalau kita tidak menyayangi keduanya dan kita menyakitinya, maka jadilah kita anak durhaka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khair. Barang siapa yang durhaka kepada keduanya, kedua orang tuanya, maka jadilah jika mati maka matinya akan dalam keadaan su'il khair. Na'udzubillahi min dzalik.
wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tampilan dari Raihan yang suaranya sudah oke, sopan jadi bagus ya. Gerakan tangannya yang masih belum serasi, sama fokus dan konsentrasinya. Bisa ada ketawa-ketawa juga bercanda sama temannya ya. Oke, penampilan terakhir Rahmat Hidayatullah. Rahmat? Oh iya, silakan Rahmat tampilkan yang terbaik. Teman-teman, Ya. sebelum Rahmat berpidato, marilah kita bersolawat dulu yuk. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukadir memilihnya Maka dipakai untuk membuat opak yang hadir sebanyak ini. Ya, tapi sayang yang jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang rahmat hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan yang rahmat hormati bapak dan ibu yang ada di tempat ini, serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Rahmat banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah Rahmat menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman. Rahmat ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Betul? Betul. Bahkan dikatakan berulang-ulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tahukah teman-teman, ibu yang mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan ibu yang melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Sedang ayah membanting tulang dan memeras keringat untuk anak-anaknya. Betul teman-teman? Iya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tetapi berbaktilah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika kita tidak menyayangi keduanya, Kalau kita tidak sayang pada mereka, kalau kita tidak berbakti kepada mereka, maka jadilah kita anak durhaka dan dimasukkan dalam api neraka. Kata Nabi, "Manaku bigoiri walidaini ya butuh ala suil qatimah." Barang siapa yang durhaka kepada keduanya, jika mati, maka matinya dalam keadaan suil qatimah. Nauzubillah min. Teman-teman, ada sebuah lagu tentang berbakti kepada kedua orang tua dengan judul Keramat dan dinyanyikan oleh Romai Rama. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada tempatmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari Rahmat. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan salah datangnya yang benar datangnya dari Allah, dan salah datangnya dari Rahmat sebagai manusia biasa. Beli kelapa campur madu. Oleh-oleh gua rambutan. Anak durhaka makin laku. Anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Jika sempat insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada istana presiden. Mohon maaf kalau Rahmat ada
Walau rahmat salah dalam bertutur kata. Mohon maafin ya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, tampilan dari Rahmat, tampilan terakhir ya. Kalian sudah menampilkan penampilan terbaikmu ya. Tadi ditutup tampilan Rahmat ya sebagai penampilan terakhir. Baik, anak sekalian, alhamdulillah pertemuan ke-7 ini sudah kita ikuti. Insya Allah kita akan masuki pertemuan terakhir minggu satu depan ya, pertemuan ke-8. Siapkan tampilan terbaikmu di pertemuan ke-8 nanti ya. Hari ini kita cukupkan, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum